lagi lihat data. Ternyata banyak banget mahasiswa dan pelajar itu yang terjerat kasus narkoba. Oh gitu, banyak banget ya. Oke teman-teman, jadi pada siang ini terlihat banyaknya mahasiswa dan pelajar yang terkena kasus narkoba dari tahun 2020 sampai tahun 2023, di mana pada tahun 2020 tercatat 531 kasus. Angka ini menunjukkan nilai yang paling rendah daripada tahun-tahun berikutnya. Nah, namun pada tahun 2021 terjadi lonjakan yang sangat signifikan, hingga mencapai 3.046. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan mahasiswa. Nah, pada tahun 2022, jumlah kasus narkoba ini menurun menjadi 2.361 kasus. Penurunan ini menunjukkan bahwa mulai adanya pencegahan dan penanganan. Nah, selanjutnya pada tahun 2023, jumlah kasus kembali menurun jadi 2.650, di mana penurunan ini, angka ini masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020. Nah, secara matematis diagram ini mengalami kenaikan pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Nah, kemudian terjadi penurunan bertahap pada tahun 2021 sampai 2023. Namun, kasus narkoba sepenuhnya belum terkendali. Nah, dari data dan diagram yang dapat dilihat, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan kasus narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa masih menjadi masalah serius. Walaupun adanya penurunan, upaya pencegahan, edukasi, dan kesadaran diri yang terus ditingkatkan. Dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal sebagai anugerah yang sangat mulia. Akal menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya, sekaligus alat untuk berpikir, menilai, dan menentukan mana yang baik dan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa ciri ulul albab adalah orang-orang yang sentiasa berpikir dan mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga akal adalah kewajiban setiap manusia. Namun, narkoba justru merusak akal yang Allah telah titipkan. Zat-zat berbahaya dalam narkoba dapat menurunkan kesadaran, melemahkan daya pikir, bahkan membuat seseorang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Nah, padahal dalam prinsip maqasid syariah, menjaga akal, hifz al-aql, merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam. Ketika akal rusak, maka ibadah, tanggung jawab, dan masa depan juga hancur. Islam tidak hanya melarang narkoba, tetapi juga mengajarkan alasan di balik larangan tersebut. Menjaga akal berarti menjaga kehormatan diri, menjaga masa depan, serta menjaga peran kita sebagai pelajar dan generasi penerus bangsa. Dengan akal yang sehat, kita mampu berpikir jernih, berprestasi, dan mengambil keputusan yang benar. Oleh karena itu, menjauhi narkoba bukan hanya bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga wujud rasa syukur atas nikmat akal yang telah diberikan. Sebagai pelajar, sudah seharusnya kita memilih jalan hidup yang sehat, bermanfaat, dan untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Lo ngerasa capek gak sih akhir-akhir ini? Gue gak tahu. Nih, gue mah ada barang ini, kata orang bisa bikin tenang. Tapi ada harganya. Lu gak ada duit. Lu kayak bisa aja di kan lu buat temen lu. Kalau masalah harga atau duit mah, sama gue sepele. Yang penting lu mau kan nih. Bang Sabi, oh aku itu. Udah sih, kan nggak apa-apa cuma sekali doang. Justru dari sekali itu membuat kalian kecanduan dan membuat masa depan kalian rusak. Maaf, tapi gue pilih nadam. Makasih kali, kalau nggak ada itu gue disarankan. Apa-apa, kan kita teman. Tugas teman itu menjaga, bukan saling menjatuhkan. Daripada itu stres, mikirin hal yang enggak, mending ikut buat kegiatan positif, olahraga, kayak lari, ataupun apapun. Nah, kita dapat melakukan kegiatan untuk berbang dan memperkuat kita supaya kita tidak mencoba hal-hal yang negatif dan merusak masa depan kita. Halo teman-teman, kita semua punya mimpi, rencana, dan masa depan yang ingin kita capai. Namun, ada satu hal yang untuk semuanya dalam waktu yang singkat, yaitu narkoba. Narkoba bukan sekedar masalah hukum, tetapi masalah kesehatan dan masa depan.
narkoba mungkin dapat merusak tubuh, melemahkan daya pikir, dan membuat seseorang hilang kendali atas dirinya sendiri. Mungkin terlihat sepele, namun dampaknya berlangsung lama. Sebagai remaja, masa yang paling berharga yaitu belajar, berkembang, dan berprestasi. Tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih adalah modal utama untuk mencapai semua itu. Karena kalau masuk ke dalam tubuh seseorang, maka kesehatan, percaya diri, dan hubungan dengan orang-orang sekitar akan ikut terancam. Karena itu, mari kita berani berkata tidak pada narkoba. Karena kita takut, tapi karena kita peduli pada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayang. Ada banyak sekali kegiatan positif yang bisa dilakukan di waktu yang luang, seperti berolahraga, berkarya, dan berkumpul dengan teman-teman yang memberikan pengaruh yang baik. Teman-teman, masa depan tidak dibangun dengan pilihan yang salah. Menjauhi narkoba adalah langkah kecil yang membawa perubahan yang besar. Ayo bersama-sama kita wujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba. Narkoba no.